Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, Ketua DPD Partai Nasdem Barito Kuala sekaligus anggota DPRD Kalimantan Selatan Haji Jarian mengadakan open house di Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah sebagai momen untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat. Pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah lalu, Ketua DPD Partai Nasdem Barito Kuala sekaligus anggota DPRD Kalimantan Selatan Haji Jarian mengadakan open house di kediaman pribadinya yang dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari keluarga hingga tokoh masyarakat. Ditemani oleh sang istri, para anak, menantu, dan cucunya, Haji Jarian menyambut kedatangan para tamu dan menjadikan momen istimewa ini untuk mempererat tali silaturahmi, baik dengan kerabat, kolega maupun warga sekitar dengan menyuguhkan berbagai hidangan makanan. Open house sendiri merupakan tradisi yang sudah tak asing lagi di Indonesia, terutama pada perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Acara ini menjadi kesempatan bagi siapa saja untuk saling bertemu dan menjalin hubungan tanpa harus menunggu undangan resmi. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, suasana penuh kebahagiaan dan harum mewarnai lapas kelas 2A Banjarmasin setelah layanan kunjungan dibuka kembali pasca Idul Fitri, membuat warga binaan dapat bertemu dengan keluarga mereka. Suasana haru dan bahagia menyelimuti momen pertemuan para warga binaan dengan keluarga mereka di lapas kelas 2A Banjarmasin. Setelah libur panjang Idul Fitri, layanan kunjungan kembali dibuka sejak Selasa hingga Kamis, memberikan kesempatan bagi keluarga untuk bersilaturahmi dengan para warga binaan. Di hari pertama layanan kunjungan dibuka, area luar lapas dipenuhi pengunjung yang ingin bertemu sanak saudaranya. Salah seorang pengunjung, Ian, mengaku senang dapat menjenguk keluarganya di lapas Banjarmasin tersebut. Terharu, sedih. Terharu sudah bisa mengunjungi keluarganya ya. Iya. Harapannya ke depan untuk kegiatan ini gimana, Pak? Keadaannya akan bebas nanti jadi yang baik gitu kerjaan. Bisa cepat-cepat bertemu lagi, Pak ya. Tak hanya pengunjung, para warga binaan juga merasa sangat bahagia bisa kembali bertemu dengan keluarga terlebih di momen Lebaran. Siapa yang mengunjungi? Saudara. Saudara, kayak apa perasaan pian habis setelah dikunjungi sama saudara pian? Ya, senang. Sementara itu, Kepala Subseksi Registrasi di Lapas Kelas 2A Banjarmasin, Brian Gerhana mengatakan, kunjungan ini menjadi kesempatan untuk warga binaan melepas rindu kepada orang terdekatnya. Kedepannya, pihaknya juga mengaku akan terus meningkatkan pelayanan dengan maksimal kepada warga binaan. Untuk harapannya semoga kita bisa memberikan kedepannya lagi untuk menjadi pelayanan yang maksimal untuk warga binaan, supaya ketika warga binaan di sini melaksanakan Hari Raya Idul Fitri tetap terasa khidmat dan di mana dapat merasakan masakan-masakan buatan dari warga yang di rumah. Iya, intinya. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Terima kasih, Bang. Siap. Informasi lainnya pemirsa, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin M. Isnaidi minta warga yang mudik lebaran untuk melakukan pengecekan terhadap listrik dan kompor gas guna mencegah potensi kebakaran selama rumah ditinggalkan. Menjelang mudik lebaran tahun 2025, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin dari fraksi Gerindra Muhammad Isnaidi mengimbau masyarakat yang akan meninggalkan kota atau melakukan mudik lebaran untuk memastikan keamanan rumah masing-masing sebelum bepergian. Isnaidi menekankan pentingnya melakukan pengecekan terhadap listrik dan kompor gas guna mencegah potensi kebakaran selama rumah ditinggalkan. Agar kalau toh ada merayakan tidak pada di rumah, mungkin bepergian atau pulang kampung, agar bisa memelihara lah kondisi keamanan lingkungan, kondisi keamanan rumah, di mana mungkin peralatan yang nantinya bisa berakibat konsleting, berakibat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, gas misalnya, itu diusahakan untuk dihindari atau
dicabut atau tidak menimbulkan akibat yang merugikan kepada yang bersangkutan. Dirinya juga berharap dengan adanya imbauan masyarakat ini, masyarakat dapat menjalani mudik dengan tenang dan nyaman, serta terhindar dari resiko yang dapat terjadi akibat kelalaian dalam meninggalkan rumah. Murtasyah, Banjar TV. Pemirsa, suasana arus balik Lebaran 2025 di Terminal Tipe A Gambut Barakat, Kabupaten Banjar terlihat mulai ramai dipadati ratusan penumpang. Mereka tiba di terminal menggunakan armada antar kota antar provinsi AGAP sejak H+1 Lebaran dan diperkirakan puncaknya akan terjadi pada H+6 Lebaran atau pada minggu ini. Arus balik Lebaran 2025 di Terminal Tipe A Gambut Barakat, Kabupaten Banjar terlihat mulai ramai dari penumpang yang datang dari berbagai daerah di Kalimantan. Pantauan Banjar TV di lokasi, penumpang datang dari berbagai daerah seperti Kalteng dan Kaltim menggunakan armada bus antar kota antar provinsi atau AGAP. Sejumlah penumpang yang enggan disebutkan namanya mengaku sengaja balik ke kampung halaman lebih awal lantaran ingin menghadiri hajatan perkawinan keluarganya di Kalimantan Timur. Selain itu juga agar lebih santai menikmati sisa libur sebelum kembali bekerja. Sementara itu salah satu petugas yang juga koordinator arus balik Lebaran yang saat itu berada di posko pemantauan pergerakan transportasi angkutan Lebaran pada Terminal Tipe A Barakat Gambut mengatakan arus balik Lebaran terlihat ramai sejak H+1 Lebaran. Mereka yang datang kebanyakan dari Kota Sampit, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Bahkan diperkirakan pada hari ini, Sabtu dan Minggu, penumpang akan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pasalnya berdasarkan prediksi, puncak arus balik di Kalsel akan terjadi pada H+6 Lebaran atau lebih tepatnya pada hari Minggu tanggal 6 April 2025. Untuk hari ini terpantau untuk arus mudik Lebaran 1946 Hijriah di Terminal Tipe A Gambut Barakat terpantau ramai lancar, Pak. Masih terlihat aman untuk arus baliknya. Ini sudah mulai terjadi arus baliknya ya Mas? Iya, sudah mulai terjadi Pak. Untuk arus puncaknya mungkin diperkirakan tanggal 6 April. Sejak kapan Mas arus balik sudah terjadi di sini Mas? Sejak H+1 Pak, sudah mulai terjadi. Oh, sudah mulai ramai gitu ya? Dari mana aja nih Mas kebanyakan Mas? Dari Kaltim, Kalteng, dari Sampit, Palangkaraya Pak. Andi juga memprediksi jumlah penumpang baik yang datang maupun yang berangkat terus mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pasalnya tahun lalu jumlah penumpang hanya berkisar 12.199 orang, sedangkan tahun ini diperkirakan meningkat menjadi 12.678 orang atau naik sekitar 3,9%. Muhail, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, sebuah peti kemas atau kontainer berukuran besar terjatuh dari truk pengangkut dan terbalik pada jalan di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 17, tepatnya di Tugu Bundaran Pancasila, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Jumat pagi sekitar pukul 10.30 WITA. Beruntung insiden ini tidak memakan korban jiwa. Sebuah kontainer berukuran besar dan panjang terjatuh dari truk pengangkut di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 17, tepatnya di depan Bundaran Tugu Pancasila, Jumat 4 April 2025 sekitar pukul 10.30 WITA. Menurut sopir truk Nur Hali, terjatuhnya kontainer berukuran besar tersebut lantaran menghindari mobil pick-up yang ada di depannya. Saat itu mobil pick-up sama-sama menuju arah kota Banjarmasin. Namun entah apa yang terjadi saat berada di Bundaran Tugu kilometer 17 arah Jalan Gubernur Syarkawi, mobil pick-up mendadak ingin belok ke arah kanan namun diurungkan sehingga truk langsung membanting setir dan akhirnya kontainer langsung terjatuh. Beruntung saat insiden itu terjadi, tidak ada pengendara di samping atau di belakang truk kontainer sehingga tidak sampai memakan korban jiwa. Ini belok ke sini. Oh, memotong jalan. Pickupnya kan abang tadi.
pickupnya kena juga. Jadi dalam kondisi seperti itu masnya nggak bisa lagi ya. Lalu nggak bisa lagi menghindari dah. Kalau nyabet arus kan untungnya kena pickupnya, ambil kanan. Banting ke kanan ya tadi ya. Tapi ini tidak ada korban ya Mas ya? Alhamdulillah ada Bang. Sementara kalau keterangan dari Pak sopirnya ada mobil pickup sama-sama arah mulai Lianggang mau ke Banjarmasin. Cuma yang dari pickup ini mau nyalip arah Sungai Tambuk, sedangkan pickup trailernya ini mau ke Banjar. Jadi menghindari supaya nggak terjadi tabrakan dari pickup, lalu banting setir, lalu ambruk. Insiden terjatuhnya kontainer berisi makanan ringan dari truk pengangkut tersebut sebelumnya juga sempat memacetkan arus lalu lintas menuju Banjarmasin. Namun kondisi itu tak berlangsung lama lantaran langsung ditangani oleh pihak kepolisian. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda berikut ini kami hadirkan pantauan harga pangan pasca Lebaran Idul Fitri. Selengkapnya sesaat lagi.